Perkenalkan, kami dari kelompok 8 pemberdayaan masyarakat yang beranggotakan Arifah Nurul, Atikah Fadia, Habib Zulfikar, dan Sari Dwi ingin memaparkan mengenai pemberdayaan perempuan di bidang industri fashion lokal, khususnya pada brand Sukacita. Next. Sebelumnya kami akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat sejatinya merupakan proses membangun masyarakat dengan upaya mempersiapkan kemampuan dan kemandirian mereka untuk dapat mewujudkan kesejahteraannya sendiri. Konsep ini dapat diaplikasikan dalam berbagai bentuk kelembagaan maupun usaha masyarakat secara umum. Namun dalam praktiknya juga masih harus mengutamakan prinsip-prinsip pemberdayaan untuk dapat mendorong efektivitas program. Menurut Najiati dan kawan-kawan 2014, prinsip tersebut meliputi yang pertama kesetaraan, yakni program pemberdayaan yang dilakukan harus memberikan kesempatan dan kedudukan yang sama terhadap seluruh pihak yang terlibat untuk dapat mengembangkan diri. Yang kedua, partisipatif, yakni pemberdayaan masyarakat hendaknya bersifat inklusif dengan berupaya melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses pengembangan program. Yang ketiga, kemandirian, di mana pemberdayaan masyarakat harus mengutamakan kapasitas masyarakat untuk menumbuh kembangkan programnya secara independen dalam memanfaatkan sumber dayanya. Selanjutnya, yang keempat adalah berkelanjutan, yakni program pemberdayaan hendaknya bersifat berkesinambungan, sehingga mampu memberikan manfaat terhadap kehidupan masyarakat jangka panjang, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun lingkungan secara fisik. Next. Selanjutnya, tentang Sukacita. Sukacita adalah salah satu contoh brand fashion lokal yang usahanya menggunakan konsep pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan. Sukacita sendiri didirikan sejak tahun 2016, di mana foundernya adalah Denika Riyadini Flash, yang sebelumnya mengawali karirnya sebagai konsultan social development program di Bank Dunia dan bekerja di sebuah NGO internasional. Di sana ia selama bekerja mulai menyadari banyak pengrajin daerah yang mayoritas pekerjanya adalah perempuan masih terjebak kemiskinan karena minimnya upah yang didapat. Oleh karenanya, ia lantas memutuskan untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya dan fokus mengambil alih industri tersebut. Kemudian, mulai membangun Sukacita dan memperkenalkannya sebagai brand fashion produk batik tulis dan kain tenun tradisional dengan standar usahanya yakni upah yang adil, melindungi lingkungan, dan tetap berakar pada budaya. Next. Selanjutnya, latar belakang dari Sukacita ini. Jadi awal mula brand Sukacita ini terbentuk dilatar belakangi ketika founder dari Sukacita yaitu Denika Flash melihat bahwa jarang ada anak muda yang tertarik bekerja di dunia industri kerajinan. Kemudian ia juga melihat bahwa industri kerajinan dapat menyerap banyak tenaga kerja. Dan menurut dia juga melihat jumlah konsumen fashion, khususnya anak muda, yang mementingkan membeli produk itu dilihat dari kisah di balik produk tersebut. Dari hal tersebut, Denika Flash menyimpulkan bahwa memberdayakan masyarakat perajin dapat memberikan dampak positif secara langsung pada peningkatan kesejahteraan mereka. Hal tersebut yang membuat Denika untuk membangun wirausaha sosial yang memberi dampak langsung kepada masyarakat pengrajin. Akhirnya tercetuslah Sukacita ini. Sebelum terjun pada bisnisnya, Denika melakukan riset terlebih dahulu untuk mengetahui sistem industri kerajinan. Di tengah-tengah risetnya, Denika menemukan potensi, yaitu di Desa Jelamprang, Wonosobo, Jawa Tengah, di mana di sana ada sebuah keluarga yang menjual pasta indigo, yaitu pewarna tekstil alami dari tanaman, tetapi masih ada masalah, yaitu belum memberikan manfaat ekonomi secara maksimal. Kemudian dari situ Denika mengusulkan untuk memberi nilai dengan memberikan pelatihan kerajinan kain dan kredit usaha mikro kepada ibu-ibu di Desa Jelamprang.
Next. Selanjutnya terkait dengan proses pemberdayaan yang dilakukan oleh Sukacita. Sukacita melakukan pengembangan kapasitas bagi individu sasaran, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, melakukan program pelatihan. Sukacita memberikan pelatihan teknik menenun yang inovatif dan beragam, tata cara mengelola bisnis, manajemen keuangan, dan program pelatihan lainnya. Yang kedua, sekolah perajin. Dalam hal ini, Sukacita memberikan pelatihan yang lebih intensif untuk para perempuan, terutama anak muda, dalam belajar terkait industri tekstil, membatik, dan menenun agar generasi penerus pengrajin akan tetap ada. Yang ketiga, proyek pertanian regeneratif. Dalam hal ini, Sukacita mendukung petani-petani di desa binaan untuk bertransisi ke praktik pertanian yang berkelanjutan, seperti dengan menanam kapas organik, menanam tanaman pewarna alami, dan menggunakan sapi lokal sebagai pupuk alami. Next. Selanjutnya, di setiap desa binaan Sukacita akan dipilih salah satu warga sebagai jawara desa yang kemudian diberikan pelatihan dan memperoleh bantuan kredit usaha mikro tanpa bunga. Kemudian, jawara desa tersebut mengorganisir para perajin lain di desanya dan meneruskan pelatihan yang telah mereka dapatkan melalui pendirian koperasi. Selain itu, koperasi ini juga didirikan dengan tujuan untuk mengkoordinasikan hasil produksi dan memastikan kualitas dan kriteria produk sesuai dengan standar Sukacita. Sukacita juga memberikan akses bantuan untuk mengembangkan usaha masing-masing komunitas secara mandiri. Next. Berdasarkan analisis kelompok, apa yang dilakukan oleh Sukacita sesuai dengan prinsip pemberdayaan yang telah dijabarkan pada slide sebelumnya. Yang pertama, prinsip kesetaraan. Dalam hal ini, Sukacita memberikan akses pendidikan yang setara terhadap perempuan melalui program pelatihan dan sekolah perajin. Yang kedua, partisipatif. Sukacita melibatkan seluruh kelompok sasaran dalam setiap proses pemberdayaan yang dilakukan. Ketiga, prinsip kemandirian. Sukacita mendirikan koperasi untuk mendukung anggota masyarakat desa yang memerlukan bantuan modal untuk mengembangkan komunitas dan usahanya secara mandiri. Yang keempat, prinsip berkelanjutan. Sukacita mendirikan Rumah Sukacita yang merupakan sekolah perajin tekstil yang tidak hanya memberikan pengetahuan terkait proses produksi tekstil, tetapi juga hal lain seperti manajemen bisnis untuk keberlanjutan bisnis, mengajak masyarakat untuk melakukan produksi yang ramah lingkungan, dan mengadakan program untuk membangun komunitas yang berkelanjutan. Selanjutnya, berdasarkan pemaparan yang sudah disampaikan oleh teman-teman sebelumnya, terlihat bahwa pemberdayaan perempuan pengrajin melalui kewirausahaan sosial di bidang fashion, dalam hal ini adalah Sukacita, telah memiliki keunggulan dalam strategi pemberdayaan yang telah ditetapkan, seperti pemberian pelatihan untuk melakukan produksi kerajinan kain yang lebih ramah lingkungan sehingga kapasitas para perempuan pengrajin meningkat, dan juga pembentukan koperasi yang dikelola oleh para perempuan pengrajin itu sendiri yang bertujuan untuk mengembangkan organisasi di daerah tersebut. Kemudian dari kedua strategi yang telah diterapkan, hal itu membawa impact yang baik kepada para perempuan pengrajin dalam hal ekonomi ataupun sosial, mereka lebih berdaya. Namun akan lebih baik ketika para pengrajin ini diberikan kesempatan untuk menjalin jaringan dengan pihak lain di luar Sukacita seperti pihak pemerintah, pihak pelaku bisnis yang lain, ataupun masyarakat di luar daerahnya. Jaringan yang ada nantinya akan menjadi modal bagi mereka untuk mengembangkan usaha ini untuk semakin besar. Semakin besarnya usaha mereka, pasti akan berdampak pada semakin banyak perempuan pengrajin yang terlibat, dan pada akhirnya akan semakin banyak ataupun secara sosial. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf, dan apabila ada pertanyaan yang ingin disampaikan, dapat dituliskan di kolom komentar. Terima kasih.